Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Kenalkan, nama saya Andriansah. Nama saya Rehan Badar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-11 mata pelajaran manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, tentang aliansi strategik. Aliansi strategik itu ada 3, yaitu globalisasi ekonomi, meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Yang kedua, syarat aliansi itu bergeraknya fokus perhatian dari ROI atau Return of Investment menjadi ROS atau Return on Sale. Yang ketiga, tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Pada aliansi strategik itu ada faktor pendorong eksternal. Yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dengan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya lead bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagi sumber daya yang langka. Yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Pada faktor pendorong internal itu yang pertama adanya kebutuhan untuk bekerja sama, mencapai fleksibilitas, kompetensi inti dan intensif yang berasal dari otonomi. Pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, aset, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Kelebihan dan kelemahan aliansi itu yang pertama pada kelebihan, akses terhadap aset pelengkap. Kedua, kecepatan. Kelemahan pada aliansi strategik itu yang pertama ada kurangnya kontrol. Yang kedua, membantu pesaing potensial. Yang ketiga, kelangsungan jangka panjang yang dipertanyakan. Yang keempat, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Pada aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi 2, yaitu aliansi patungan dengan ciri mitra kerja atau partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Aliansi khusus fungsional atau dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terhadap pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Aliansi strategik ALMN Northwest atau pembelajaran dapat dipetik itu yang pertama pada fase formasi. Kedua, perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Pada fase operasi, variabel yang diperhatikan itu yang pertama ada kontribusi mitra bisnis, yang kedua pengendalian, yang ketiga wilayah yang rawan konflik,
dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Yang keempat, peranan komunikasi dalam aliansi. Aliansi strategik KLM Northwest. Pelajaran yang dapat dipetik pada fase evaluasi yaitu kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Peta aliansi strategik Grup Salim. Yang pertama itu praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Yang kedua, development stage, yaitu berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Peta aliansi strategik Grup Salim itu, Grup Salim melakukan diservasi yaitu bisnis bank, semen, industri bisnis, otomotif, kimia, kayu, estate real, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi Grup Salim. Yang pertama ada Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di latar belakang. Yang kedua, Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasikan pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Sekian presentasi dari saya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.